Roni selalu bangun lebih awal daripada matahari, bukan karena semangat, tetapi karena keresahan yang tidak pernah benar-benar hilang. Usianya baru 28 tahun, tetapi wajahnya memikul garis lelah seperti pria berusia 40. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter bersama istrinya, Tika, dan bayi mereka yang baru berusia 7 bulan, Aruna. Pada pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, Roni memandangi selembar kertas putih yang ditempel di dinding dekat pintu, tagihan kontrakan yang sudah 2 bulan menunggak. "Bang, kamu sarapan dulu," ucap Tika sambil mengaduk bubur tipis yang lebih banyak air daripada beras. Roni tersenyum hambar. "Nanti aja, kamu makan sama Aruna dulu." Tika tahu Roni berbohong. Perut Roni sudah keroncongan dari tadi. Tapi mereka sudah terlalu sering saling berbagi kekurangan. Sampai akhirnya keduanya sadar bahwa kadang rasa lapar harus dikalahkan oleh prioritas. Bubur itu harus lebih dulu diberikan ke bayi mereka. Setelah mencium kening Aruna, Roni mengenakan helm usang dan menuntun motornya yang sering mogok. Ia harus sampai ke lokasi proyek sebelum mandornya datang. Kalau tidak, potongan gaji bisa menambah daftar masalahnya hari itu. Proyek renovasi rumah besar tua di daerah pinggiran kota sudah berjalan 2 minggu. Rumah itu baru dibeli oleh seorang juragan kaya yang ingin merenovasi seluruh bangunan agar terlihat modern tanpa mengubah struktur aslinya yang berusia puluhan tahun. Saat Roni sampai, para pekerja lain sudah mulai membuka bahan material. Mandor, Pak Dharma, sedang berteriak mengatur posisi tumpukan kayu. Ketika melihat Roni datang, ia hanya melirik sebentar, namun cukup untuk membuat Roni tahu bahwa ia terlambat 2 menit. 2 menit yang bisa mengurangi upah harian. "Cepetan, Ron. Hari ini kita beresin bagian sayap timur rumah. Tapi ingat, jangan ada yang naik ke loteng," seru Pak Dharma dengan suara tegas. Roni mengangguk, meskipun dalam hati ia bertanya-tanya. Sudah 2 minggu ia bekerja di sini, dan setiap hari Pak Dharma mengulang larangan itu. Apa sih sebenarnya yang ada di loteng? Tapi ia tidak berani bertanya, karena pengalaman mengajarinya bahwa mandor tidak suka pekerja yang banyak tanya. Rumah itu memang besar, tetapi ada sesuatu yang ganjil dari suasananya. Katanya pernah ditinggali keluarga terpandang, namun sejak 20 tahun lalu rumah itu kosong tanpa penghuni. Banyak bagian yang rapuh dimakan usia. Namun, yang paling membuat para pekerja tidak nyaman adalah bagian atas rumah. Lotengnya tidak terlihat dari luar, seperti ruangan yang tidak seharusnya ada. Siang itu, pekerjaan berjalan seperti biasa, hingga sekitar pukul 3 sore saat para pekerja mulai lelah dan beberapa memilih istirahat sejenak. Roni sedang menurunkan papan kayu ketika tiba-tiba ia mendengar bunyi yang tidak seharusnya terdengar dari bangunan kosong. Tok, tok, tok. Seperti suara langkah pelan, namun jelas berasal dari atas, dari loteng yang dilarang keras untuk dimasuki. Roni mengernyit. Ia menoleh kedua rekannya yang sedang merokok di sudut halaman. Tidak ada yang bereaksi. Mungkin hanya ia yang mendengarnya. Ia mencoba melanjutkan pekerjaannya, tapi suara itu muncul lagi, sedikit lebih jelas. Tok, tok, tok. Lalu sebuah suara lirih, suara seorang perempuan tua, memanggil dari kejauhan. "Nak,
tolong bantu nenek sebentar." Roni terbelalak. Ia menatap langit-langit rumah yang gelap. Suara itu jelas, tidak bercampur gema, seperti seseorang berdiri dekat ventilasi loteng. "Nak, kesini sebentar." Roni menelan ludah. Bulu kuduknya meremang, tetapi rasa penasaran menabrak ketakutannya. Ia melihat sekeliling. Tidak ada yang memperhatikan. Perlahan ia maju menuju tangga kayu yang tertutup debu. Bertahun-tahun tidak digunakan, tangga itu tampak rapuh. Namun suara itu memanggil sekali lagi. Lebih jelas. "Roni, tolong nenek." Roni terhuyung mundur. Suara itu menyebut namanya. Bagaimana mungkin? Ia tergagap beberapa detik. Tetapi entah dorongan apa yang membuat kaki Roni mulai menaiki anak tangga satu persatu. Suara detak jantungnya mengalahkan suara apapun. Udara di dekat loteng begitu dingin, jauh berbeda dari suhu siang itu. Ketika sampai di ujung tangga, ia melihat pintu kayu kecil setengah terbuka. Bau apak menusuk hidungnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu itu lebih lebar. Loteng itu gelap, hanya sedikit diterangi cahaya dari celah genteng. Debu tebal menutupi lantai dan udara terasa seolah tidak pernah bergerak. Di sudut ruangan, berdiri sosok perempuan tua berkerudung lusuh. Tubuhnya kurus, bahunya membungkuk, dan tangannya gemetar saat ia menunjuk sebuah kotak kayu kecil di sampingnya. "Nak, tolong pindahkan kotak ini ke dekat jendela," ucapnya pelan. Roni tidak tahu harus berkata apa. Semua logika dalam kepalanya berteriak bahwa ia tidak seharusnya berada di sana. Tapi entah mengapa, tatapan mata nenek itu terasa benar-benar membutuhkan bantuan. Dengan perlahan, ia mengambil kotak itu. Kotaknya sangat ringan, seakan kosong. Ia memindahkannya ke dekat jendela kecil seperti permintaan nenek itu. Perempuan tua itu mengangguk pelan. "Kamu anak baik," katanya dengan senyum yang tidak terlalu lebar, tetapi terasa aneh. "Rezekimu akan dibuka, nak. Mulai hari ini, hidupmu akan berubah." Sebelum Roni sempat menjawab, terdengar suara Pak Dharma memanggil dari bawah. "Roni, di mana kamu?" Roni terkejut dan refleks menoleh. Ketika ia memandang kembali ke sudut ruangan, nenek itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Tidak ada suara langkah, tidak ada goyangan lantai kayu, tidak ada apapun. Roni tersentak mundur. Dadanya sesak oleh kecemasan. Ia buru-buru turun dan begitu kakinya menjejak lantai bawah, Pak Dharma langsung memarahinya. "Kamu naik ke loteng ya? Sudah dibilang jangan ke atas, bahaya, bisa ambrol." Roni mencoba menjelaskan bahwa ada orang di atas sana, seorang nenek. Tapi sebelum kalimatnya selesai, Mandor dan dua rekan kerjanya tertawa tak percaya. "Nenek, Ron, loteng itu sudah kosong 20 tahun. Tidak ada siapa-siapa, bahkan pintunya nggak pernah dibuka." Roni memprotes, tetapi ekspresi mereka menunjukkan bahwa ia hanya akan dianggap berhalusinasi. Akhirnya ia memilih diam. Ada perasaan aneh di dadanya, namun ia melanjutkan pekerjaan hingga sore. Saat pulang kerja, hal-hal ganjil mulai terjadi. Di dekat motornya yang diparkir, Roni melihat uang receh tercecer. Jumlahnya sekitar Rp15.000. Bukan jumlah besar, tetapi cukup membantu untuk beli bensin. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, dan bahkan motornya yang biasanya mogok, kali ini menyala sekali starter. "Ah, mungkin kebetulan," gumamnya. Tapi kebetulan itu tidak berhenti di situ. Saat sore, Pak Dharma memanggilnya dan menyerahkan uang tambahan.
Nih Ron, bonus dari juragan. Katanya tadi dia lihat kerjamu paling rapi. Juragan? Hari itu tidak ada juragan datang. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang menyaksikan Roni bekerja di loteng? Padahal tadi Mandor bilang loteng tidak pernah dibuka. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Uang receh yang tadi ia temukan cukup untuk membeli roti dan susu untuk Aruna. Roni merasa sedikit lega untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Ketika sampai di kontrakan, Tika menyambutnya dengan wajah cerah. "Bang, ada yang aneh." Roni menegakkan badan. "Aneh gimana?" Tika menunjuk ke sudut kamar bayi mereka. Di sana, tepat di lantai dekat lemari kecil, tergeletak sebuah kotak kayu kecil. Kotak yang sama. Kotak dari loteng rumah tua itu. Roni merasakan seluruh tubuhnya dingin. Ia mendekati kotak itu perlahan, membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan kalung emas tua dengan liontin bulat kecil dan selembar kertas tipis yang sudah menguning. Tulisan di atasnya sangat rapi. "Ini baru permulaan, nak. Jangan tinggalkan nenek." Roni mematung beberapa detik. Suara nafasnya terdengar berat. Tika menatapnya dengan bingung dan takut. "Bang, ini apa?" Roni tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Apapun yang terjadi di loteng tadi siang sudah mulai mengikuti hidupnya. Rumah tua itu mungkin kosong, loteng itu mungkin dilarang, namun nenek yang ditemuinya, siapapun dia, jelas belum selesai. Dan rezeki yang baru ia dapatkan, rasanya tidak seperti keberuntungan biasa. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang masih menunggu untuk terungkap. Kotak yang sama. Kotak dari loteng rumah tua itu. Roni merasakan seluruh tubuhnya dingin. Ia mendekati kotak itu perlahan, membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan kalung emas tua dengan liontin bulat kecil dan selembar kertas tipis yang sudah menguning. Tulisan di atasnya sangat rapi. "Ini baru permulaan, nak. Jangan tinggalkan nenek." Roni mematung beberapa detik. Suara nafasnya terdengar berat. Tika menatapnya dengan bingung dan takut. "Bang, ini apa?" Roni tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Apapun yang terjadi di loteng tadi siang sudah mulai mengikuti hidupnya. Rumah tua itu mungkin kosong, loteng itu mungkin dilarang, namun nenek yang ditemuinya, siapapun dia, jelas belum selesai. Dan rezeki yang baru ia dapatkan, rasanya tidak seperti keberuntungan biasa. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang masih menunggu untuk terungkap. Sejak kejadian di loteng rumah tua itu, hidup Roni berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan itu datang perlahan, lalu mendadak menghantam seperti gelombang besar yang membuatnya tak sempat bernapas. Rezeki yang dulu hanya bisa ia impikan, tiba-tiba jatuh seperti hujan deras. Tetapi terasa ada sesuatu yang tidak wajar, tidak alami. Seolah-olah setiap tetesan keberuntungan itu datang bersama bayangan gelap yang mengikutinya dari kejauhan. Pada pagi pertama setelah menemukan kotak kayu di kamar bayi Aruna, Roni belum sempat mencerna semua keanehan itu ketika ia tiba di lokasi proyek. Belum juga ia meletakkan helmnya, mandor Pak Dharma sudah memanggilnya. "Roni, sini sebentar." Roni berniat menahan diri, takut akan dimarahi karena insiden kemarin naik ke loteng. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Kamu sekarang saya tunjuk jadi ketua tim kecil.
ucap Pak Dharma dengan nada puas. Kerjaanmu rapi, cepat, dan juragan katanya suka sama caramu ngehandle bagian dalam rumah. Mulai hari ini kamu yang atur 3 orang, Barto, Jaya, sama Ujang. Roni terpaku. Saya, Pak. Tapi saya cuma kuli biasa. Pak Dharma menepuk bahunya. Sekarang enggak, kamu punya potensi. Juragan yang minta langsung tadi subuh waktu dia ngecek rumah. Juragan. Roni tidak melihat siapapun datang pagi itu. Bahkan mobil juragan belum terlihat. Tapi ia tidak ingin menolak kabar baik itu. Gaji ketua tim jauh lebih besar. Bahkan bisa menutup tunggakan kontrakan dalam 2 minggu. Keberuntungan itu tidak berhenti di situ. Ketika jam istirahat, juragan rumah tua datang dengan mobil mewahnya. Ia menatap Roni seakan sudah mengenal lama. "Kamu Roni ya?" tanyanya sambil tersenyum. Roni mengangguk sopan. "Saya dengar kamu pekerja paling rajin. Bagus. Saya suka orang rajin." Juragan lalu menyelipkan amplop tebal ke tangan Roni. "Bonus, jangan bilang siapa-siapa." Roni tertegun. Amplop itu tebal, mungkin lebih dari 1 juta. Ketika juragan melangkah ke mobilnya, Roni refleks menatap kaca jendela belakang. Tapi jantungnya langsung serasa berhenti. Di balik kaca gelap itu, Roni melihat nenek yang ditemuinya di loteng, duduk diam, menatapnya lurus dengan senyum aneh. Rambutnya putih kusut, kerudung lusuhnya sama persis, dan sorot matanya seakan menembus ke dalam pikirannya. Roni terkejut dan menoleh cepat ke arah jok belakang mobil. Tetapi ketika ia melihat sekali lagi, nenek itu sudah tidak ada. Mobil melaju pergi seolah tidak pernah ada yang aneh. Mulai hari itu, nenek itu mulai muncul di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Saat Roni pulang ke kontrakan, ia melihatnya berdiri di halte, meskipun hujan deras dan tidak ada 1 orang pun di sekitar. Nenek itu hanya menatapnya, senyum samar di bibirnya. Ketika Roni membuka pagar kontrakan, Tika menjerit kecil. "Bang, tadi aku lihat nenek-nenek berdiri di teras sebelum kamu datang. Mukanya pucat banget. Aku kira dia minta bantuan, tapi begitu aku keluar, hilang." Roni mencoba menenangkan istrinya, tetapi tubuhnya sendiri gemetar. Ia tahu nenek itu bukan sembarang orang. Di tengah semua keanehan itu, rezeki terus mengalir tanpa henti. Tika menunjukkan selembar kertas kecil. "Bang, aku menang undian, 500.000. Padahal aku cuma beli sabun cuci 2 bungkus. Roni semakin bingung. Seumur hidupnya, tidak pernah sekalipun mereka menang undian apapun. Namun hari itu, uang mulai menumpuk. Tip juragan, bonus harian, undian kecil, bahkan uang receh yang selalu ia temukan setiap pulang kerja. Namun, setiap keberuntungan datang, ada sesuatu yang selalu mengikuti. Kalung emas tua dari kotak kayu yang muncul tiba-tiba itu terasa semakin dingin dari hari ke hari. Roni tidak pernah memakainya, tetapi ia meletakkannya di meja kamar. Kalung itu beberapa kali bergetar sendiri, seperti benda hidup yang bernapas. Aruna, bayi mereka, selalu menangis keras setiap kali kalung itu berada terlalu dekat dengannya. Tika mulai tidak nyaman. "Bang, benda ini kenapa sih? Kayak ada yang gak beres. Kamu yakin bukan dari dukunnya juragan?" Roni gelisah setiap kali pertanyaan itu muncul. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa kalung itu berasal dari loteng angker. Ia tidak ingin membuat Tika tambah takut. Tapi malam demi malam, kalung itu makin aneh. Kadang terdengar bunyi logam beradu padahal tidak ada angin.
Kadang liontinnya bergerak seperti ditarik sesuatu. Keanehan itu merembet ke tempat kerja. Setelah Roni diangkat jadi ketua tim kecil, kecelakaan mulai terjadi pada rekan-rekannya. Barto terpeleset dari tangga tanpa sebab. Jaya hampir terkena balok besar yang jatuh sendiri. Ujang tertimpa ember semen yang entah bagaimana bisa terguling dari lantai 2. Semua itu terjadi setelah Roni mendapatkan kenaikan premi. Roni mulai merasa tidak enak, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap musibah itu disertai dengan datangnya rezeki baru bagi dirinya. Seolah-olah ada keseimbangan aneh. Seseorang celaka, Roni dapat rezeki. Pada suatu sore, ketika Roni sedang mengawasi pekerjaan, dua tetangga sekitar mendekat sambil mengobrol. Mereka mengira Roni tidak mendengar, tetapi sebagian percakapan itu masuk jelas ke telinganya. "Kau tahu rumah ini dulunya punya siapa?" tanya seorang bapak tua. "Yang jadi dukun itu kan? Siapa namanya? Mbah Wuri." "Iya, itu. Kaya raya. Tapi cara dapatnya, katanya pakai pesugihan. Terus hilang begitu saja. Ada yang bilang meneruskan pesugihan itu harus dengan pewaris." Roni tiba-tiba merinding. Nama itu, Mbah Wuri, membuatnya teringat pada wajah nenek misterius yang dilihatnya. Apakah itu nenek yang sama? Saat ia pulang, rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Tika berdiri di depan kamar dengan wajah pucat. "Bang, lihat ini." Di dinding kamar, tepat di atas tempat tidur mereka, ada tulisan besar, seperti tercoret dengan sesuatu yang tajam. "Rezeki diambil dari sekitarmu." Tika menggigil. "Bang, kita pindah aja ya. Ini nggak normal. Aku takut, Bang." Tetapi Roni menolak. "Kita nggak bisa pindah. Uang lagi bagus-bagusnya. Kalau kita pindah, nanti tambah susah." Tika menatap suaminya lama sekali, seolah melihat seseorang yang bukan Roni yang ia kenal. "Bang, kamu nggak lihat apa? Ini peringatan. Peringatan, Bang, bukan keberuntungan." Roni tahu istrinya benar, tapi ia juga tahu kehidupan mereka selama ini penuh kesulitan. Bagaimana mungkin ia mengabaikan keberuntungan yang datang begitu banyak dan bertubi-tubi? Ia membujuk Tika untuk bertahan beberapa hari lagi. Namun, keputusan itu terbukti menjadi kesalahan besar. Malam itu, ketika semua lampu sudah dimatikan, suasana kontrakan begitu hening. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Roni mendengar sesuatu. Suara langkah kaki pelan di atas plafon rumah. Kresek, kresek, tok, tok. Awalnya pelan seperti suara tikus, tapi semakin lama semakin berat. Seperti seseorang berjalan mondar-mandir di atas. Roni terbangun. Tika menggenggam tangannya dengan keras. "Bang, itu apa?" bisiknya dengan suara ketakutan. Dengan jantung berdegup keras, Roni mengambil kursi dan menaruhnya tepat di bawah bagian plafon yang suaranya paling jelas. Ia naik perlahan, meraih tutup plafon yang sebenarnya tidak pernah ada loteng di sana. Kontrakan mereka hanya memiliki langit-langit tipis tanpa ruang tambahan. Namun saat ia mendorong penutup kecil itu, udara dingin menyembul keluar. Dan di dalam ruang gelap tak seharusnya ada itu, ruang yang sebelumnya tidak ada, Roni melihat sosok yang membuat seluruh darahnya berhenti mengalir. Nenek
itu. Mbah Wuri atau siapapun dia duduk bersimpuh sambil memeluk kotak kayu kecilnya. Wajahnya menghadap langsung ke Roni. Mata pucatnya menatap tajam dan senyumnya melebar lebih lebar dari manusia biasa. Nak, suaranya pecah seperti angin tua. Perjalanan rezekimu baru mulai. Roni menjerit dan jatuh dari kursi. Tika ikut menjerit melihat suaminya terhempas ke lantai. Plafon kembali tertutup dengan sendirinya. Di atas, suara langkah itu masih terdengar perlahan, seolah nenek itu masih duduk di sana, menunggu. Menunggu Roni mengambil langkah berikutnya dalam perjanjian yang tidak pernah ia buat. Sejak malam ketika Roni melihat nenek itu duduk di loteng kontrakannya, loteng yang seharusnya tidak pernah ada, kehidupan Roni berubah dari aneh menjadi benar-benar mengerikan. Nenek itu tidak lagi muncul hanya di proyek atau di jalan pulang. Sekarang, ia muncul dimanapun Roni berada. Duduk di pojok dapur ketika lampu berkedip, berdiri di ujung lorong kontrakan ketika Roni bangun tengah malam untuk minum. Bahkan, sesekali terlihat di kaca kamar mandi ketika Roni mencuci muka. Wajahnya selalu sama, pucat, keriput dalam, mata kosong, dan senyum yang tidak pernah berubah. Roni tahu ia tidak bisa lagi pura-pura tidak melihat. Tidak bisa terus berpura-pura bahwa semua kejadian ini hanyalah kebetulan. Rezeki yang datang bertubi-tubi, kecelakaan yang menimpa orang lain, dan kehadiran sosok nenek itu, semuanya pasti terhubung. Pada suatu malam, ketika Tika dan bayi Aruna tertidur, Roni duduk di ruang tamu ditemani lampu kecil. Ia merasakan, tanpa harus melihat, bahwa nenek itu sudah ada di sudut ruangan. Udara menjadi dingin, bahkan lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Roni menggenggam tangan hingga bergetar. "Nek, kalau memang nenek ada di situ, tolong jawab pertanyaanku." Tidak ada suara, tapi Roni tahu ia didengar. Apa sebenarnya yang nenek lakukan sama saya? Kenapa saya terus ketemu nenek? Setelah beberapa detik sunyi, terdengar suara rapuh seperti daun tua yang bergesekan. "Nak Roni, kenapa baru sekarang kamu bertanya?" Roni mendongak. Nenek itu duduk tepat di kursi seberangnya. Kursi itu sebelumnya kosong. Nenek itu tidak bergerak, hanya tatapan matanya yang perlahan mengarah pada Roni. "Apa maksud nenek?" Suara Roni bergetar. "Kamu anak baik. Kamu menolong nenek saat tak ada siapapun mau naik loteng. Maka nenek bantu kamu, buka jalanmu, lancarkan rezekimu. Tapi, kenapa semua yang dekat saya mulai kena musibah?" Nenek tersenyum tipis. Senyum yang membuat tulang belakang Roni seperti ditarik ke belakang. "Nak, tidak ada rezeki yang gratis di dunia ini. Semuanya harus seimbang. Kamu dibantu, maka ada yang harus diganti." Roni membeku. Kata-kata itu menusuk lebih dingin dari udara malam. "Diganti?" ulang Roni dengan suara lemah. Nenek mengangguk perlahan, gerakannya kaku seperti boneka rusak. "Rizkimu bertambah, maka keberuntungan orang lain akan diambil. Begitulah sejak dulu, sejak pesugihan pertama dibuat. Nenek hanya menjaga keseimbangannya." Jadi, benar, setiap kecelakaan di proyek, setiap musibah yang menimpa orang di sekitar Roni, setiap orang yang tiba-tiba jatuh sakit, semuanya adalah gantinya.
Roni menunduk, jantungnya seperti diremas dari dalam. "Berarti semua itu karena saya?" "Tidak, Nak. Karena pilihanmu untuk menerima pemberian nenek." "Tapi saya tidak pernah minta apa-apa," Roni berseru. Nenek menatapnya lama. "Kamu membantu nenek. Kamu membuka kotak itu, berarti kamu menerima hubungan antara kita." Roni merasa ingin muntah. Hubungan tanpa ia sadari, tanpa ia setujui. Dan ternyata semua baru permulaan. Kejanggalan mulai menumpuk dari hari ke hari. Keesokan paginya, ketika Roni hendak berangkat kerja, tetangga kontrakan, Pak Karto, tiba-tiba jatuh pingsan di depan pintu rumahnya. Istrinya menangis panik sambil meminta bantuan. Roni ikut membantu mengangkatnya, tetapi jantung Roni mencelos saat ia melihat kalung emas dari kotak kayu itu bergetar tanpa sebab di saku celananya. Di proyek, suasana semakin gawat. Uang mandor Pak Dharma hilang tanpa jejak meskipun disimpan di laci terkunci. Ia murka menyalahkan semua pekerja, tapi kemudian tiba-tiba ambruk. Tubuhnya gemetar dan nafasnya tersengal-sengal. Ia dibawa ke puskesmas, namun dokter tidak menemukan penyakit apa-apa. Kok semuanya lagi-lagi terjadi setelah rezeki saya naik? Roni bertanya dalam hati. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya sedang berprasangka, tapi ketika ia pulang hari itu, rasa ngeri kembali menyeruak. Roni membuka pintu rumah kontrakan dan mendapati Tika sedang duduk sambil menangis, sambil menatap kalung emas di meja. "Bang, aku lihat kalung itu gerak sendiri." Roni menelan ludah. "Gerak gimana?" "Kayak ada yang tarik dari dalam. Terus aku lihat bayangan nenek itu di pantulan kalung, Bang." Tika menangis keras dan memeluk Roni. "Aku nggak kuat tinggal di sini. Aku takut sama benda itu. Aku takut sama apapun yang ngikutin kamu." Roni memeluknya tapi pikirannya bercampur aduk. Ia tidak bisa menyangkal lagi bahwa kalung itu memang memiliki kekuatan aneh. Malam itu ia mencoba memeriksanya lebih lanjut. Ia mengisi baskom kecil dengan air dan merendam kalung emas itu. Saat kalung menyentuh permukaan air, sesuatu terjadi. Air meredup seperti tinta hitam tercampur di dalamnya. Simbol-simbol muncul di permukaan liontin, simbol kuno yang tidak pernah Roni lihat sebelumnya, seperti huruf kuno yang berputar pelan lalu hilang. Kalung itu kemudian bergerak sendiri, seolah ada sesuatu dari dalam air yang mencoba menariknya ke bawah. Tika langsung memeluk Aruna dan menjauh. "Bang, buang aja. Kenapa sih kamu simpen itu?" Roni hendak menjawab, tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu di pantulan air. Wajah nenek itu melihatnya dari belakang. Roni sontak menoleh. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya.